wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Nashiroh. Saya sebagai moderator yang akan memimpin presentasi kali ini dengan topik hukum secara umum. Sebelumnya, izinkanlah saya memperkenalkan kelompok 2 yang berisikan anggota Fauziah, Ferdi Wahyu Ramadan, Laila Nashiroh, Muhammad Azman Zaim, dan yang terakhir Muhammad Zikri. Perkenalkan, nama saya Laila Nashiroh dengan NIM 20059143 akan membacakan materi pertama mengenai arti hukum. Secara umum, hukum adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, dan mencegah terjadinya kekacauan. Lalu, menurut KBBI, hukum ialah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat dan dikukuhkan oleh penguasa, pemerintah, atau otoritas. Lalu definisi hukum menurut para ahli ialah: pertama dari Black, yaitu Law is Governmental Social Control, yang ini menggambarkan hukum sebagai upaya kontrol. Yang kedua yaitu menurut Hans Kelsen, yaitu hukum adalah suatu perintah memaksa terhadap perilaku manusia, atau hukum adalah norma primer yang menetapkan sanksi-sanksi. Yang ketiga yaitu menurut Hugo Grotius, hukum adalah suatu aturan moral yang sesuai dengan hal yang benar. Selanjutnya, materi kedua yang akan dibacakan oleh Ferdi mengenai tujuan hukum. Kepada Ferdi, dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Sebelumnya saya mohon izin untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ferdi Wahyu Ramadan dengan NIM 2005-9011. Jadi di sini saya ingin menjelaskan tentang materi dari tujuan hukum. Jadi tujuan hukum itu memiliki beberapa sifat. Yang pertama yaitu ada yang namanya ketertiban. Jadi hukum ini bertujuan untuk menertibkan seluruhnya dalam segala aspek kehidupan. Terus yang kedua ada yang namanya ketentraman. Jadi hukumnya juga bertujuan untuk membuat kita ini semua tentram dan aman, damai gitu. Terus yang ketiga ada yang kedamaian, membuat kita ini damai dengan adanya hukum itu sendiri. Terus yang keempat ada kesejahteraan. Jadi hukum ini membuat kita semua sejahtera dengan dibuatnya peraturan-peraturan yang ada di dalam hukum. Terus ada yang terakhir itu kebahagiaan. Nah, jadi hukum ini membuat kita semuanya bahagia karena adanya keteraturan dalam segala aspek kehidupan. Selanjutnya ada tujuan hukum menurut para ahli. Yang pertama itu ada yang namanya Aristoteles. Jadi Aristoteles ini menyampaikan bahwa tujuan hukum itu sendiri untuk menciptakan keadilan di lingkungan masyarakat. Terus ada yang namanya Jeremy Bentham. Jadi Jeremy Bentham ini berpendapat bahwa tujuan dari hukum ini agar mencapai kemanfaatan tertentu. Terus ada juga yang menyampaikan Geni. Jadi Geni ini menyampaikan bahwa hukum itu bertujuan untuk mencapai keadilan sebagai unsur dari keadilan. Terus ada juga Sudikno Mertukusumo. Jadi beliau ini menyampaikan tujuan pokok dari hukum itu sendiri untuk menciptakan tatanan masyarakat yang tertib dan seimbang. Terus juga yang terakhir ada Sujono Dirso Dirjosisworo. Nah, jadi beliau ini mengatakan bahwa tujuan hukum itu sebenarnya ialah untuk menciptakan kerukunan dan perdamaian dalam hidup bersama. Baiklah, itu saja penyampaian dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Ferdi. Materi ketiga tentang sumber-sumber hukum yang akan dibacakan oleh Zikri. Kepada Zikri, kita persilahkan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zikri, NIM 2059073. Baik, langsung saja sumber-sumber hukum. Pembagian sumber-sumber hukum yang pertama yaitu sumber hukum material, yaitu sumber hukum yang menentukan isi suatu peraturan atau kaidah hukum yang mengikat setiap orang. Yang kedua, sumber hukum formil. Sumber hukum formil meliputi undang-undang, kebiasaan, traktat, jurisprudensi, dan doktrin. Sumber hukum formil. Yang pertama, undang-undang. Undang-undang adalah peraturan-peraturan tertulis yang dibuat oleh negara yang berwenang
dan mengikat setiap orang selaku warga negara. Yang kedua yaitu kebiasaan. Sumber hukum yang ada dalam kehidupan sosial masyarakat dan dipatuhi sebagai nilai-nilai hidup yang positif, akan tetapi tidak semua kebiasaan mengandung hukum yang adil, sehingga tidak semua kebiasaan tadi dijadikan sumber hukum. Yang ketiga yaitu traktat. Terdapatnya perjanjian antara dua negara atau lebih. Yang keempat, jurisprudensi, yaitu putusan hakim yang memuat peraturan tersendiri dalam menghadapi suatu perkara yang telah diatur oleh undang-undang dan dijadikan sebagai pedoman bagi hakim lain terhadap perkara yang sama. Yang kelima yaitu doktrin, yaitu pendapat dari ahli hukum yang mendapat pengakuan dari masyarakat. Selanjutnya, sumber hukum bisnis. Pertama, asas kontrak perjanjian, yaitu dilakukan oleh para pihak sehingga masing-masing pihak patuh pada sebuah kesepakatan. Yang kedua, asas kebebasan berkontrak, yaitu di mana pada pelaku usaha bisa membuat dan menentukan sendiri isi perjanjian yang disepakati. Selanjutnya, sumber hukum bisnis menurut perundang-undangan terbagi menjadi tiga. Yang pertama, hukum perdata yang tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUH Perdata. Yang kedua, hukum publik yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP atau pidana ekonomi. Yang ketiga, hukum dagang yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan peraturan lainnya di luar KUH Perdata, KUHP dan KUHD. Mungkin sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Zikri. Selanjutnya pada materi keempat mengenai hukum sebagai kaidah yang akan dibacakan oleh Zaim. Kepada Zaim dipersilahkan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azman Zaim. Hari ini saya akan membahas tentang hukum sebagai kaidah. Secara sederhana, kaidah atau norma dapat digambarkan sebagai aturan tingkah laku, yaitu sesuatu yang harus atau sesuatu yang seharusnya dilakukan oleh manusia dalam keadaan tertentu. Hukum sebagai kaidah. Van Apeldoorn memberikan penjelasan yang sangat baik sebagai berikut. 1. Untuk ahli hukum, praktek, hakim, pengacara, dan pada umumnya untuk tiap-tiap orang yang turut serta dalam hubungan hukum secara aktif, hukum adalah sesuatu peraturan, sesuatu suruhan atau larangan. 2. Untuk membentuk undang-undang yang membentuk aturan sebagai bahwa si pembeli harus membayar harga pembeli untuk hakim yang melakukan peradilan atas nama reja. Untuk si pembeli yang memenuhi hal tersebut membayar hukum bukan kebiasaan, melainkan perintah yang diundangkan, dilakukan atau diikuti. Hukum sebagai kebiasaan, akan tetapi berlainan halnya untuk mereka yang bukan pengacara atau hakim, bukan pembeli atau penjual, dengan singkatnya untuk orang luaran, yang praktis tak ada sangkut paut dengan peraturan tersebut, akan tetapi semata-mata memandang secara teoritis, hendak menerangkannya dengan memperoleh pengertian secara ilmu pengetahuan, bagaimana peraturan tersebut tidak membuat perintah, melainkan membuat kebiasaan. Guru besar Universitas Utrecht H.J. Hamaker sejalan dengan pendapat ini dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut. Menurutnya, hukum bukan keseluruhan peraturan yang menetapkan bagaimana orang seharusnya bertindak satu sama lain, melainkan ia terdiri atas peraturan-peraturan menurut mana pada hakikatnya orang-orang biasa bertingkah laku dalam masyarakat. Terima kasih Zaim. Selanjutnya sifat dan ciri hukum yang akan dibacakan oleh Fauziah. Kepada Fauziah dipersilahkan. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Baiklah, sebelum saya menyampaikan materi, perkenankan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Fauzia, NIM 20059063 dari jurusan manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi kelima dengan topik bahasan yaitu sifat dan ciri-ciri hukum. Sifat hukum yang pertama yaitu hukum bersifat mengatur. Hukum dikatakan memiliki sifat mengatur karena hukum memuat berbagai peraturan, baik dalam bentuk perintah maupun larangan, yang mengatur tingkah laku manusia dalam hidup bermasyarakat demi terciptanya ketertiban di masyarakat. Sifat yang kedua yaitu hukum bersifat memaksa.
Hukum dikatakan memiliki sifat memaksa karena hukum memiliki kemampuan dan kewenangan memaksa anggota masyarakat untuk mematuhinya. Hal ini dibuktikan dengan adanya sanksi yang tegas terhadap orang-orang yang melakukan pelanggaran terhadap hukum. Adapun sifat yang ketiga yaitu bersifat melindungi. Hukum dikatakan memiliki sifat melindungi karena hukum dibentuk untuk melindungi hak tiap-tiap orang, serta menjaga keseimbangan yang serasi antara berbagai kepentingan yang ada. Selain pembagian sifat tersebut, hukum juga mengenal pembagian sifat sebagai berikut. A. Hukum yang imperatif. Maksudnya, hukum itu bersifat a priori harus ditaati, bersifat mengikat dan memaksa. B. Hukum yang fakultatif. Maksudnya ialah hukum itu tidak secara a priori mengikat, fakultatif bersifat sebagai pelengkap. Hukum itu mengatur tingkah laku manusia dalam bermasyarakat. Hukum itu juga dapat memaksa tiap-tiap orang untuk mematuhi tata tertib atau peraturan dalam kemasyarakatan. Akibatnya, bila terdapat orang yang melanggar, dapat dikenakan sanksi yang tegas terhadap siapapun yang tidak menaatinya. Nah, selain memiliki sifat, hukum juga memiliki ciri-ciri sebagai berikut. A. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. B. Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib. C. Peraturan itu bersifat memaksa. D. Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut sangatlah tegas. E. Berisi perintah atau larangan. Dan yang terakhir, perintah atau larangan itu harus dipatuhi oleh setiap orang. Terima kasih kepada Fauzia. Baiklah, demikian materi yang kami sampaikan. Saya sebagai moderator meminta maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.